Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Kerajaan Majapahit. Awal berdiri dan silsilah Raja Majapahit. Sejarah singkat Kerajaan Majapahit yang pernah menjadi bagian dari sejarah besar bangsa Indonesia di Nusantara. Pernah menjadi bagian dari sejarah besar bagi Indonesia di Nusantara. Pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan yang berdiri pada akhir abad ke-13 Masehi ini beberapa kali berpindah lokasi di Jawa Timur seiring era kepemimpinan raja-raja yang pernah berkuasa. Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Kertanegara, penguasa terakhir Kerajaan Singasari, yang terbunuh lantaran pemberontakan Jaya Katwang pada 1292. Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri dari insiden tersebut. Pendeklarasian berdirinya Kerajaan Majapahit dilakukan setelah Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jaya Katwang pada tahun 1293 Masehi. Setelah itu, Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan gelar Sri Raja Sanagara pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi, yang tidak lain adalah cucu Raden Wijaya. Kepemimpinan Hayam Wuruk amat kuat berkat dukungan dari Mahapatih Gajah Mada yang bertekad menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya kemudian membuka hutan di dekat Sungai Brantas, tepatnya di daerah Mojokerto sekarang. Terbentuklah suatu desa yang kemudian dikenal dengan nama Majapahit. Asal mula nama Majapahit berawal dari buah bernama maja. Buah yang rasanya pahit itu banyak terdapat di dalam hutan tempat Raden Wijaya dan pengikutnya berlindung untuk menyusun kekuatan kembali. Raden Wijaya mulai bergerak meminta dukungan dari berbagai pihak sekaligus mengumpulkan kekuatan untuk menyerang balik Jaya Katwang, sekaligus membalaskan dendam sang mertua Raja Kertanegara. Dengan dibantu jajaran pengikut setia seperti Arya Wiraraja, Nambi, Kebo Mahesa, Anabrang, Lembu Sora, dan lainnya, Raden Wijaya mampu mengalahkan Jaya Katwang berkat persekutuan dengan pasukan utusan dari Kekaisaran Mongol yang saat itu tiba di Pulau Jawa. Penguasa Mongol kala itu, Kubilai Khan, mengirimkan pasukan ke Jawa untuk menyerang Singasari yang ternyata telah dikuasai oleh Jaya Katwang. Setelah mengalahkan Jaya Katwang, Raden Wijaya justru balik menyerang pasukan Mongol dan menghancurkan mereka. Usai itu, Raden Wijaya mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi dengan pusat pemerintahan di Trowulan, Mojokerto. Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar
Kertarajasa Jayawardhana 1293 hingga 1309 Masehi. Dari sinilah kemudian kerajaan Majapahit berkembang pesat dengan mula-mula menguasai bekas wilayah kekuasaan Singasari. Raden Wijaya berhasil menanamkan pondasi yang kuat untuk kerajaan Majapahit dan nantinya merengkuh masa kejayaan pada masa pemerintahan sang cucu Hayam Wuruk. Pusat kerajaan Majapahit. Pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Majapahit setidaknya pernah 3 kali berpindah tempat, namun masih di wilayah Jawa bagian timur. 1. Mojokerto. Ibu kota pertama kerajaan bercorak Hindu dan Buddha ini adalah di Mojokerto. Pada masa kepemimpinan pendiri sekaligus raja pertama Raden Wijaya alias Kertarajasa Jayawardhana. Bahkan menurut kumpulan sejarah, pada masa itu ibu kota Majapahit disebut dengan nama Kutaraja dan terletak tidak jauh dari pelabuhan besar bernama Canggu di tepi sungai Brantas. Selain sebagai pusat perniagaan atau bandar dagang, lokasi Canggu yang masih berada di wilayah Kutaraja sangat strategis untuk difungsikan sebagai pangkalan militer armada angkatan laut Kerajaan Majapahit yang memang amat kuat saat itu. 2. Trowulan. Pusat pemerintahan Majapahit bergeser sedikit pada masa kepemimpinan Sri Jaya Negara, penerus tahta Raden Wijaya. Raja kedua Majapahit ini memindahkan ibu kota ke Trowulan yang berjarak sekitar 12 km dari kota Mojokerto sekarang. Kitab Perjalanan Cina bertajuk Ying Yai Senglan yang ditulis oleh seorang penjelajah bernama Mak Huan menyimpulkan bahwa pusat pemerintahan kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi adalah di Trowulan. Sejumlah situs yang merupakan peninggalan peradaban Majapahit yang ditemukan di Trowulan juga semakin menguatkan peran tempat tersebut sebagai bekas ibu kota kerajaan yang pernah mengalami masa-masa yang amat jaya. Trowulan menjadi pusat pemerintahan Majapahit dalam waktu yang cukup lama, dari era Srijaya Negara yang bertahta sejak tahun 1309 hingga menjelang keruntuhan kerajaan ini pada abad ke-16 Masehi. Para pemimpin ternama seperti Tribhuwana, Wijaya Tunggadewi, Hayam Wuruk, dan Ratu Suhita serta Bre Kertabumi alias Brawijaya pernah memimpin kerajaan dari Trowulan. 3. Daha Kediri. Lantaran berbagai polemik internal dan ancaman serangan dari Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, posisi Majapahit semakin terdesak pada masa pemerintahan Bre Kertabumi atau Brawijaya. Kala itu pengaruh Islam memang sedang berkembang pesat di Jawa, sehingga muncul Kesultanan Demak yang didirikan oleh seorang pangeran dari Majapahit bernama Raden Patah. Raden Patah adalah putra kandung Brawijaya dari istri seorang wanita berdarah Cina bernama Siu Bansi. Pada masa-masa genting inilah ibu kota Majapahit terpaksa dipindahkan dari Trowulan ke Daha
yang merupakan bekas pusat pemerintahan Kerajaan Kadiri atau Kediri oleh Girindrawardhana atau Brawijaya. Tahun 1517, pasukan Kesultanan Demak menyerang Daha yang membuat perekonomian Kerajaan Majapahit saat itu lumpuh. Serangan tersebut dipimpin oleh Pati Unus, Sultan Demak kedua yang merupakan menantu Raden Patah. 1 dekade berselang, tahun 1527, Kesultanan Demak kembali menyerbu Daha di bawah komando Sultan Trenggana. Di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana, penguasa Demak ketiga yang juga adik daripada Pati Unus. Serangan dari pasukan perang Kesultanan Demak kali ini benar-benar membuat Daha jatuh sekaligus menghancurkan Majapahit. Kerajaan pernah sangat perkasa di Nusantara ini akhirnya menuai keruntuhan untuk selama-lamanya. Runtuhnya Kerajaan Majapahit. Wafatnya Gajah Mada pada tahun 1364 menjadi salah satu faktor penyebab melemahnya Majapahit. Hayam Wuruk yang sangat menghormati sosok penasehatnya itu tidak menunjuk Majapahit baru atau tidak menunjuk Mahapatih baru baginya. Gajah Mada tak tergantikan. Sepeninggal Gajah Mada, Hayam Wuruk limbung, kejayaan Majapahit goyah. Keruntuhan bahkan kepunahan imperium besar ini pun mulai terlihat. Wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Setelah Gajah Mada meninggal dunia pada tahun 1364 Masehi, disusul dengan wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi, Majapahit tidak memiliki kepemimpinan yang mampu mengulangi masa kejayaan kerajaan ini. Masa-masa selanjutnya menjadi periode yang suram dan panjang bagi Majapahit. Sering terjadi pertikaian bahkan di dalam lingkungan istana. Wilayah taklukan pun mulai melepaskan diri yang semakin memperlemah pengaruh Majapahit. Perang saudara. Tiadanya pemimpin yang kuat membuat internal Majapahit goyah dan terpecah. Pada tahun 1405 terjadi perang saudara yang dikenal dengan sebutan Perang Paregreg. Perang ini melibatkan Wikramawardhana melawan Briwirabhumi. Wikramawardhana adalah istri putri Hayam Wuruk dari permaisuri yakni Kusumawardhani, sedangkan Briwirabhumi merupakan putra Hayam Wuruk dari istri Selir. Perang saudara tersebut dimenangkan oleh Wikramawardhana pada tahun 1390 hingga 1428 yang menjadikan dirinya tetap berkuasa sebagai Raja Majapahit setelah Hayam Wuruk. Namun demikian, Wikramawardhana maupun para penerusnya tidak mampu membangkitkan kejayaan Majapahit. Berkembangnya agama Islam. Di dalam sebuah api sejarah menyebutkan pada periode 1405 hingga 1433 armada muslim dari Cina yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho beberapa kali datang ke Jawa. Terbentuklah komunitas muslim Cina dan Arab di beberapa daerah seperti Semarang, Demak, Tuban, serta Ampel. Dari situlah Islam berkembang
terutama di wilayah pesisir pantai utara Jawa, mulai terjadi proses islamisasi di banyak tempat di Jawa, termasuk di wilayah kekuasaan Majapahit. Bandar-bandar dagang baru pun dibuka untuk menyaingi bandar milik Majapahit yang pengaruhnya semakin merosot. Salah satu bandar baru yang kemudian berpengaruh adalah di Demak. Disinilah nantinya berdiri Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Jawa dan menjadi ancaman baru bagi Majapahit. Serangan Kesultanan Demak. Kesultanan Demak berdiri pada tahun 1478. Pendirinya adalah Raden Patah, yang tidak lain adalah putra dari Raja Majapahit kala itu, yakni Kertabumi atau Brawijaya, dari istri seorang wanita berdarah Cina bernama Siu Bansi. Perkembangan Demak sebagai kerajaan Islam di Jawa sangat pesat, berbanding terbalik dengan Majapahit yang semakin melemah. Melihat situasi itu, Demak pun berencana menghancurkan Majapahit. Serangan pertama Kesultanan Demak terhadap Majapahit terjadi pada 1517 yang membuat perekonomian kerajaan Hindu-Buddha itu lumpuh. Serangan tersebut dipimpin oleh Pati Unus, Sultan Demak kedua yang merupakan menantu Raden Patah. Tahun 1527, Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana kembali menyerang Majapahit. Sultan Trenggana adalah pemimpin Kesultanan Demak ketiga yang juga adik daripada Pati Unus. Serangan kedua Demak benar-benar menghancurkan Majapahit, bahkan mengakhiri kerajaannya yang pernah sangat perkasa di Nusantara ini. Kejayaan dan kekuatan kerajaan Majapahit. Karena posisi strategisnya pada rute perdagangan rempah-rempah, kerajaan Majapahit tumbuh sangat kaya dengan mengenakan bea atau pajak atas barang-barang yang dikirim melalui wilayah kontrolnya. Pada masa keemasan kerajaan Majapahit, bagaimanapun dikatakan terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, penguasa keempat kekaisaran Hayam Wuruk yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1389, dibantu oleh seorang perdana menteri yang sama tangguhnya, Gajah Mada. Selama masa jabatan Perdana Menteri, Gajah Mada berhasil menambahkan Bali, Jawa, dan Sumatera ke kerajaan Majapahit. Meski Gajah Mada meninggal sekitar 1364, ekspansi kekaisaran terus berlanjut. Pada tahun 1365 seluruh kepulauan Melayu kecuali Sriwijaya dan 2 kolonianya ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Pada tahun 1377 Palembang, ibu kota Sriwijaya, jatuh ke tangan tentara Hayam Wuruk. Kerajaan Singapura, sebuah cabang dari Sriwijaya, juga kemudian ditaklukkan. Meskipun demikian, saingan ini tidak hancur total dan keturunannya kemudian kembali menimbulkan masalah ke Majapahit. Kemakmuran ekonomi kerajaan Majapahit. Kemakmuran kerajaan ini diduga karena 2 faktor. Faktor pertama, lembah sungai Brantas dan Bengawan Solo di dataran rendah Jawa Timur Utara sangat cocok untuk pertanian padi. Pada masa jayanya, Majapahit membangun berbagai infrastruktur irigasi, sebagian dengan dukungan pemerintah. Faktor kedua, pelabuhan-pelabuhan Majapahit di pantai utara Jawa
mungkin sekali berperan penting sebagai pelabuhan pangkalan untuk mendapatkan komoditas rempah-rempah Maluku. Pajak yang dikenakan pada komoditas rempah-rempah yang melewati Jawa merupakan sumber pemasukan penting bagi Majapahit. Sekianlah sejarah Kerajaan Majapahit dan runtuhnya Kerajaan Majapahit. Semoga bisa menambah ilmu sejarah bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.